Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, rekan-rekan. Yang dan Siap, Sang Sip. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan ya Alhamdulillah siang hari ini puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Ya, kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Zoom siang hari ini ya rekan-rekan ya. Adapun hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan ini agar menjadi perhatian rekan-rekan ya. Karena setiap tahunnya PGSS dan juga BRI ya mempunyai kriteria dalam tahapan perpanjangan kontrak kerja rekan-rekan sebagai anggota Sapam baik itu definitif maupun Sapmop ya, masuk juga PGS ya rekan-rekan ya. Jadi yang ingin kita bahas adalah terkait e-learningnya, Pak ya. Kalau BRI punya e-learning, PGSS juga punya, di mana kedua komponen tersebut menjadi salah satu rekomendasi syarat mutlak perpanjangan kontrak kerja rekan-rekan setiap tahun. Ya, jadi saya akan bacakan suratnya. Ini adalah surat undangan yang kami terima dari kantor pusat, ya, di mana tes online ini akan berlangsung tanggal 28 hari Sabtu sampai hari Minggu. Ya. Dulu tahun yang sebelumnya waktu ujian kita cukup panjang yaitu sehari ya. Kadang sehari, kadang termasuk 2 hari. Nah, sekarang tahun 2025 ini terjadi perbedaan waktu tes. Ya, jadi tidak ada lagi tesnya sampai 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Jadi ini udah dibuatkan jadwal oleh kantor pusat. Ini tersistem khusus wilayah kita Palembang Jambi ya. Kita masuk wilayah batch 2 ya. Jadwal ujian kita itu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Artinya kalau rekan-rekan di hari Sabtu tidak mengerjakan otomatis nilainya nol. Nilai nol berpengaruh kemana? Berpengaruh ke perpanjangan kontrak rekan-rekan. Sama aja nilai rekan-rekan itu nol ya. Kalau nol, ya mohon maaf, artinya perpanjang kontrak kerjanya ya bisa jadi hanya diperpanjang 6 bulan bahkan 3 bulan atau berpengaruh tidak diperpanjang. Nah, maka dari itu tolong jangan anggap hal ini sepele. Kami menginginkan rekan-rekan semua harus fokus ya, fokus terkait hal ini. Sabtu nanti usahakanlah sebelum jam 12 kita udah persiapan nih, udah standby. Udah standby di handphone, di handphone masing-masing, udah standby di laptop atau komputer rekan-rekan ya. Nah, jadi saya ulangi jam pelaksanaannya itu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore ya. Artinya kalau rekan-rekan mengerjakan pagi jam 8 itu tidak bisa, Pak. Atau pengerjaannya jam 5 sore, jam 6 sore, jam 8 sore tidak bisa. Karena ada batas waktunya. Ini yang membedakan tes tahun sebelumnya dengan tes tahun 2025 ini. Sampai di sini terkait jadwal tes ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk cara penggunaan atau cara tes di tahun 2025 ini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan silakan. Cukup jelas ya? Halo? jelas Cip. Ya. Ya, baik. Jelas, Ji. Kalau tidak ada pertanyaan artinya kita lanjut ya rekan-rekan ya. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan. Nah, ternyata ada perbedaan dengan tahun yang sebelumnya ya. Bedanya di mana, Pak? Linknya ya. Linknya udah ganti, bukan pakai link yang dulu ya. Linknya udah terbaru. Jangan khawatir, nanti saya akan share link yang terbaru ke grup TPK
ya. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya grup yang kita gunakan untuk kelancaran tes nanti atau kendala-kendala tes itu kita menggunakan grup TPK. Jadi rekan-rekan yang belum join grup TPK atau yang kemarin keluar dari grup TPK absen saya, mending gabung lagi Pak grup itu. Saya khawatir rekan-rekan nanti ketinggalan informasi, ya ternyata nilai e-learningnya jelek, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Silakan join lagi ke grup TPK. Informasi-informasi penting kita share ke sana nanti, ya. Itu kemudian panduannya saya bacakan ya. Login dulu terhadap aplikasi menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan di aplikasi Prima Super App melalui link. Nah, jadi tetap pengerjaan kita itu melalui link website, ya. Tapi yang berbeda di sini, kita menggunakan nick pekerja lalu masukkan passwordnya pegawai PKSS. Kalau dulu passwordnya ini diminta tanggal lahir kan, Pak? Sekarang tidak lagi diminta tanggal lahir. Passwordnya diminta tulis pegawai PKSS, huruf kecil semua. Paham ya rekan-rekan ya? Halo? Ya. Jadi passwordnya pegawai PKSS bukan tanggal lahir. Tadi udah kami share nick-nicknya. Harapan kami rekan-rekan harus tahu nicknya masing-masing. Ya, harus simpan Pak, tahu, catat di handphonenya, ingat nick masing-masing. Ya, itu. Kemudian kami lanjutkan panduan pengerjaan tes. Pertama, masuk ke menu dashboard. Nah, ketika rekan-rekan sudah login di link website Prima Academy, rekan-rekan akan masuk ke dashboard ujian. Ya, dashboard ujian menunya apa aja di situ? Ya, ada menu ujian, ada menu histori, ada menu materi. Nah, karena rekan-rekan ingin melaksanakan ujian, artinya fokusnya di menu ujian. Menu ujian itu terlampir tanggal pengerjaan, kemudian waktu pengerjaannya, ya. Kemudian jangan lupa klik preview ujian. Pastikan mengerjakan ujian sesuai jadwal yang telah tertera sesuai waktu link pengerjaan. Durasi pengerjaan 60 menit, rekan-rekan. Begitu rekan-rekan udah buka link, udah login, udah klik preview ini, itu udah otomatis tep waktu udah mulai berjalan tesnya. 60 menit, ya. Silakan diperkirakan durasi ini sesuai dengan waktu link pengerjaan yang aktif. Diharapkan untuk bersiap 10 menit sebelum waktu ujian, klik tombol preview ujian yang tersedia apabila waktu ujian telah dimulai. Itu kemudian tahap selanjutnya dua, peraturan ujian dan centang kotak persetujuan silakan klik tombol mulai ujian. Nah, jadi nanti di link di link website Prima Academy akan muncul peraturan ujian. Nah, ini rekan-rekan baca dulu peraturannya apa aja. Peraturan minimal school grade 90. Kemudian pastikan koneksi internet stabil selama ujian. Disarankan pakai kota HPDW, Pak. Jangan pakai WiFi. Biasanya kalau pakai WiFi itulah kadang lemot, kadang jaringan terputus. Maksimalkan pakai jaringan handphonenya masing-masing, ya. Kemudian klik tanda saya mengerti dan setuju untuk mematuhi peraturan, lalu klik mulai ujian, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pada saat pengerjaan tes. Nah, jadi nanti menu ini tampil di handphone rekan-rekan. Jadi jangan kaget, ini apa dia ini ya. Nih ada tulisan 1 sampai 10.
kemudian ada kolom ini ya. Nah, ini maksudnya ya. Maksudnya adalah nanti di handphone rekan-rekan akan muncul menu gambar seperti ini. Di sini ada jumlah soalnya, artinya nomor soal nomor berapa yang rekan-rekan kerjakan. Juga di sini terlampir waktu ujian tes. Tinggal sisa berapa menit. Kemudian di sini menunjukkan adanya soal yang terlewat. Mungkin rekan-rekan lupa ya, soalnya belum dikerjakan. Ini dia akan muncul tanda biru ya. Biru ini artinya belum dikerjakan. Kalau kuning itu yang sedang kita kerjakan. Kalau hijau itulah sudah kita kerjakan. Nanti di setiap menu ketika rekan-rekan soal nomor satu ya, misalnya udah dipilih nih, jawabannya misalnya C misalnya ya. Rekan-rekan udah klik di tombol ini, klik misalnya kan. Kemudian rekan-rekan ingin lanjut ke soal selanjutnya, tinggal klik saja selanjutnya. Intinya ikuti tahapan tes yang sesuai dengan link website Prima Academy. Saya yakin gampang lah ya ini rekan-rekan ya. Nggak bingung ya. Terkait ini ada yang bingung? Nggak ada ya? Gampang kok Pak. Cuma bedanya ada menu ini. Kalau dulu udah ada menu ini. Sekarang ada menu ini yang tampil di handphone kita. Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Cip. Paham, Siap, Cip. Siap, paham, Cip. siap, Ya, paham, Cim. ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya di 4 ya, selesaikan ujian. Nah, ini tadi rekan-rekan kan udah jawab semua nih. Misal jumlah soalnya hanya 10. Rekan-rekan ternyata udah jawab semua soalnya, Pak. Dan statusnya warna hijau. Artinya ini udah fix, sudah dikerjakan. Langkah selanjutnya adalah klik selesai ujian, ya. Kalau rekan-rekan ragu dengan jawaban yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, bisa enggak Pak? Saya kembali ke menu sebelumnya, bisa. Tinggal klik saja menu sebelumnya, ubah jawabannya, ya. Nah, ini kemungkinan soal 10 Pak. Tahun dulu soal 25 kan? Nah, ini mudah-mudahan tahun ini soalnya sedikit tapi cukup buat kita berpikir keras, ya. Kalau saya Pak enak soal banyak. Ya, kita tidak perlu mikir keras. Tapi kalau soal dikit, biasanya soalnya agak diminta pikir keras nih. Ya, jadi soalnya ada 10. Ketika sudah selesai, rekan-rekan klik selesai ujian. Ya, kemudian lanjut. Ya, nanti ketika rekan-rekan sudah mengeklik ujian selesai, maka akan tampil langsung skornya. Ya, misal skor kita tidak sampai 100, hanya 20. Ya. Pak, bisa tidak langsung remedial, langsung ujian ulang. Kalau tahun dulu enak, bisa langsung remedial. Di hari itulah, di jam itulah bisa langsung remedial. Kalau yang tahun ini kami belum terinformasi apakah bisa langsung remedial atau enggak. Ya, nanti kita akan infokan. Yang jelas hari Sabtu itu minta tolong nian jam 12 sampai jam 4 fokuslah dulu keruan ke ujiannya Pak. Ya, maksimalkan rekan-rekan sudah baca materi yang saya share di grup TPK. Itu materi yang keluar terkait di materi refreshment Sapam. Ya, jadi rekan-rekan baca dulu mungkin hari ini besok atau sebelum ujian dibaca ngulang ya. Udah siap, udah paham, udah baru kerjakan tesnya ya. Karena si kisi-kisi soal itu tidak jauh dari materi replacement Sapam yang saya share di grup TPK. Ya, nah, jadi intinya di menu ujian selesai itu langsung muncul skor nilai. Ya, kemudian lanjut menu dashboard history untuk melihat hasil ujian. Nah, tadi di awal kita udah lihat menu pada saat kita buka
link Prima Academy. Ya, tadi udah ada menu ujian. Kemudian kita pengen tahu nih nilai skor kita atau status kita kayak mana terkait ujian ini. Ya, karena kan bisa klik menu history, kemudian lihat di sini ada uraiannya ujian Sapam, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada statusnya selesai. Ya, kemudian aksi detail dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan di sini juga nanti ada fitur remedial ya. Kalau di sini nanti ada tulisan remedial, ya artinya siap-siap rekan-rekan tes ulang, Pak. Ya, tes ulang. Kalau memang ada, tapi kalau memang tidak ada, statusnya hanya selesai, nilai rekan-rekan tadi cuma 20, ya udah, ya Pak ya. Artinya kemampuan rekan-rekan mengerjakan e-learning skornya hanya 20, ya. Kemudian kami lanjut panduan materi. Nah, jadi di menu Prima Academy itu ada juga materi tesnya. Nah, materi tes ini bisa rekan-rekan download di masing-masing handphone. Tapi materi ini udah saya share Pak di grup TPK. Jadi rekan-rekan tidak perlu download. Beda cerita kalau rekan-rekan di grup chatnya udah dihapus ternyata. Rekan-rekan bingung minta materi dengan siapa. Bisa di-download di link website Prima Academy. Jadi materinya ada di situ, ya. Kemudian, nah ini pertanyaan yang sering muncul pada saat rekan-rekan mengerjakan ujian. Saya bacakan ya. Pertama, pertanyaannya, bagaimana kalau saya lupa password aplikasi Prima Super App untuk login ke website Prima Academy? Nah, ini kendala rekan-rekan yang lupa password, ya. Jadi jawabannya di sini, silakan lakukan pengubahan password atau kata sandi terlebih dahulu melalui aplikasi Prima Super App melalui tombol lupa kata sandi. Kalau rekan-rekan mengalami kendala ini, tidak bisa login website Prima Academy, rekan-rekan bisa cek di aplikasi absensi. Nah, di situ ada fitur lupa kata sandi. Rekan-rekan klik saja fitur itu, kemudian rekan-rekan nanti dimintain nick, lalu nanti dimintakan password yang baru. Tapi pesan saya Pak, mending passwordnya jangan dirubah. Biarlah passwordnya tetap pegawai PKSS. Kalau rekan-rekan rubah, takutnya ya susahnya minta ampun Pak untuk kita memperbaiki password ini ya. Kami udah coba kemarin. Ributnya bukan main Pak. Ya, jadi usahakan kata sandi kita yang biasa kita gunakan jangan dirubah-rubah, tetaplah pegawai PKSS itulah. Bisa dipahami rekan-rekan ya maksud saya? Halo? Ya, halo rekan-rekan. Bisa dipahami ya? Intinya Ya, password, paham. intinya Ya, password, bisa di. ya, intinya password di website maupun password di aplikasi yang biasa kita pakai untuk absensi di pagi, tolong jangan dirubah, biarlah tetap pegawai PKSS kata sandinya, ya, karena memudahkan rekan-rekan nanti Pak. Kalau udah dirubah-rubah, aduh, ya ribet urusan perbaikan passwordnya. Itu kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya mengalami gagal login untuk masuk website Prima Academy? Jawabannya, apabila mengalami gangguan ketika login, silakan menghubungi ROPIC cabang PKSS masing-masing. Nah, ROPIC di sini ya, untuk wilayah Jambi itu ada Ibu Indah, ya. Kalau wilayah Palembang, ya, ada Pak Windrian, ya, ada Pak Windrian, ya. Tapi kalau rekan mengalami kendala ini, boleh lapor ke saya atau lapor ke Pak Danru juga boleh. Nanti kita akan bantu ya. Intinya
kami manajemen siap membantu rekan-rekan ya terkait yang kendala gagal login. WA saja Pak, Japri kami saja. Saya dan Pak Danru kami siap bantu rekan-rekan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau durasi waktu pengerjaan tes tidak cukup sesuai dengan waktu yang di link pengerjaan? Jawabannya, apabila waktu pengerjaan tidak cukup sesuai dengan waktu link pengerjaan, maka tes akan terselesaikan otomatis. Jadi, pastikan durasi pengerjaan selama 60 menit tidak melebihi waktu link pengerjaan tes aktif. Nah, saya yakin tidak mungkin lah Pak ya, rekan-rekan mengerjakan 10 soal habis waktu 1 jam. Saya yakin rekan-rekan 5 menit, 10 menit mengerjakan soal 10 soal, saya yakin kelar Pak. Ya, intinya jangan lebih dari 60 menit. Ya, itu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya, itu maksudnya. Kemudian, apakah boleh membuka 2 tab ketika tes berlangsung? Jawabannya, ketika tes berlangsung, tidak diperbolehkan membuka tab lain, dikarenakan akan membuat tes akan tertutup otomatis. Jadi, pastikan hanya membuka 1 tab untuk pelaksanaan tes saja. Nah, di sini saya perlu luruskan. Maksudnya, Pak, tab ini apa ya? Jadi, rekan-rekan, kalau kita biasa buka Google Chrome, ya, contoh. Contoh ya. Saya kasih contoh. Ini maksudnya 2 tab tuh. Nih, mana nih? Ya, saya kasih contoh dulu. Tunggu bentar. Misal ya, ini mana nih? Nah, misalnya contoh ya, ini rekan-rekan buka di handphone masing-masing nih. Misal, ya, rekan-rekan udah masukin alamat website untuk tes misalnya. Ini contoh nih, rekan-rekan udah login nih ya. Rekan-rekan udah login, nicknya, passwordnya pegawai PKSS. Rekan-rekan udah login, udah mulai ujian. Jangan sekali-kali rekan-rekan buka tab lagi. Kalau rekan-rekan selama ujian buka tab satu lagi, ini otomatis tutup. Ya, artinya kalau rekan-rekan tadi baru ngerjakan soalnya 5, ternyata baru dapat nilai 50. Rekan-rekan sudah buka tab yang baru atau pengen cari jawaban nih. Saya buka Google lah, pengen cari jawabannya apa, ya. Ternyata buka tab sebelah. Ini otomatis tertutup dan rekan-rekan tidak bisa mengulang lagi tesnya, ya. Berkendala nanti. Jadi nilainya tadi ya udah 50 karena kesalahan kita tadi membuka tab yang baru pada saat buka Google Chrome. Paham maksudnya rekan-rekan, Pak ya? Ada yang masih bingung? Halo? Ya, Pak. Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Ya. Ya, paham. Paham, Ya, paham. Siap. Nah, ya ya. Jadi maksudnya selama pengerjaan nanti udah jangan buka-buka Google Chrome yang lain. Fokuslah pengerjaan tes. Kalau memang rekan-rekan pengen lihat materi, gunakanlah 2 HP. Ya, gunakanlah 2 HP. HP yang pertama untuk tes, HP yang kedua untuk materi, untuk buka materi refreshment tadi biar dapat jawabannya. Boleh. Atau pinjam HP anak, pinjam HP istri misalnya kan, apa pinjam HP teman, terserah. Yang penting si kok HP itu memang fokus untuk tes. Jangan dibuka tutup aplikasinya, udah selesaikanlah dulu.
tesnya. Kalau rekan-rekan buka tutup ya, kemudian aku pengen buka materi replacementnya, otomatis rekan-rekan menutup link Google ini. Kalau link ini tutup, tutup juga nilainya tadi. Padahal pada saat itu pengerjaan soal baru 5 soal, ya. Berpengaruh dak dengan nilai rekan-rekan? Berpengaruh. Jadinya nilainya 50 karena tadi gara-gara kita buka tab yang lain, otomatis sistemnya tutup, ya. Paham ya rekan-rekan ya? Nah, itu yang ingin kami Siap, paham, sampaikan. Cip. Ya. Jadi jangan tanya lagi, Pak, kok aplikasinya langsung tutup, Pak ya? Ternyata rekan-rekan pada saat pengerjaan buka tab, ya, buka Google Chrome baru. Oke, kemudian lanjut. Selanjutnya ini bagaimana kalau saya mengalami kendala jaringan? Nah, kalau kendalanya rekan-rekan jaringan, tiba-tiba nih paket data habis. Pak, paket dataku habis, ya. Atau WiFi, pakai WiFi misalnya tethering atau hotspot terputus, ya. Ya itu kendalanya jaringan. Kalau kendala jaringan masih bisa lanjut ujian. Beda cerita dengan kita yang buka tab 2 tadi. Kalau buka tab 2, ya, kita buka tab baru di Google Chrome itu langsung tutup otomatis tidak bisa ngulang tesnya. Ya, kalau kendala jaringan, kota habis, ya, WiFi terputus, tethering terputus, itu bisa masih lanjut ujian. Nih, keterangannya kayak ini, ya. Misal lagi pengerjaan nih, ya, baru 5 menit pertama, paket habis, nah, ya, jeda lah misalnya 10 menit, baru online lagi nih, paket rekan-rekan ya, baru bisa lanjut ujian lagi. Itu kalau kendalanya jaringan, ya. Jadi itu. Kemudian lanjut, apakah saya bisa mengerjakan tes ini di luar jaringan kantor? Iya, tes ini bisa digunakan di semua jaringan termasuk jaringan pribadi ya atau hotspot ya, bisa. Apakah saya bisa mengerjakan tes ini menggunakan device seperti laptop, handphone atau komputer? Jawabannya bisa. Tes ini bisa dikerjakan di semua device seperti laptop, handphone, komputer. Pastikan device memiliki jaringan internet yang stabil. Artinya semua bisa, Pak. Kalau rekan-rekan, wah, aku nyamannya pakai laptop, Pak. Pakai laptop kalau memang punya. Pinjam laptop anak misalnya kan, atau laptop istri, atau rekan-rekan punya laptop pribadi ya pakai. Boleh. Pakai handphone juga boleh. Komputer apalagi. Semua bisa. Kemudian lanjut, berapa lama waktu pengerjaan tes? Tes ini dikerjakan selama 60 menit dengan jumlah soal 40. Nah, sorry rekan-rekan, bukan 10 ternyata 40 soal. Nih, ya. Jadi tes nanti soalnya 40. Luar biasa, ya. Kemudian terima kasih. Ya, terkait panduan penggunaan link website sampai di sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Sebelum saya lanjut materi yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Cukup, jelas? cukup. Ya, cukup jelas Siap, ya. cukup, Cip. Ya, baik. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut ke materi satu lagi. Bentar ya. Materi selanjutnya ini terkait grading. Ya, sorry, bukan ini. Nah, ya. Nah, rekan-rekan, sejauh mana nilai e-learning berpengaruh dengan perpanjangan kontrak kerja rekan-rekan? Nah, sini saya ingin jelaskan ya. Jadi kami dapat data master ya, ibarat data data dari kantor pusat
terkait penghitungan grade ya. Nah, jadi di sini contoh ya, saya kasih contoh, Pak. Mungkin yang kita bahas dulu di sini contoh grade B ya. Nah, grade B ada yang tahu rekan-rekan grade B itu perpanjangannya berapa bulan? Ada yang tahu? 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, jadi ini contoh perpanjangan kontrak kerja yang 6 bulan. Apa aja komponennya? Yang pertama adalah contoh Pak Johan ya. Pak Johan definitif ya. Kemudian dia sebagai sapam definitif penempatan di KC Bogor ya. Uker KCP. Tinggi badan 175, berat badannya 68 ya. Proporsionalnya idealnya itu 75 ya. Kemudian kelebihannya kurangnya ada 7 kilo ya. Dia masih masuk kategori proporsional. Kemudian e-learningnya dia dapat 90 ya. Kemudian di e-learning kedua nilainya 95. Kemudian e-learning yang ketiga nilainya 90, rata-rata 95. Kemudian selama bertugas Pak Johan ini tidak ada temuan nih ya, tidak ada dia temuan QE, temuan Danru, temuan chip, temuan RO, macam-macam ya. Temuan OJL tidak ada nih, nol. Kemudian tapi dia pernah dapat surat peringatan satu ya. Ada surat peringatannya satu kali dia dapat ya. Kemudian hasil rekomendasi ya berdasarkan rumus ya kategori berat badan dia memenuhi artinya ideal. Kemudian kategori SP dan data temuan QE dia tidak memenuhi karena ada SP ya. Kemudian kategori hasil tes e-learning memenuhi karena nilai rata-ratanya 95 ya. Berdasarkan rumus dia masuk kategori B artinya perpanjangannya 6 bulan ya. Jadi ini contoh ya. Kemudian yang A ya. Kita lanjut ya, grade A. Grade A ya contoh. Pak Ronaldo. Pak Ronaldo ini penempatan di Kanca Bogor ya, KCP juga. Tinggi badannya ideal nih Pak, 175, berat 175. Kemudian tidak ada selisih, ya artinya nol, tidak ada PR, dia proporsional. Kemudian e-learningnya dia dapat 95 ya. Kemudian e-learning kedua 100, e-learning ketiganya 90, rata-rata 100. Selama bertugas ya, selama 1 tahun bertugas, ternyata Pak Ronaldo ini tidak pernah ada temuan sama sekali. SP tidak pernah dapat, SP2, SP3 tidak ada ya. Kemudian berdasarkan rumus kategori berat badan dia memenuhi. Kemudian kategori SP dan data temuan dia memenuhi karena tidak ada yang namanya temuan dan surat peringatan. Kemudian kategori ketiga nilai e-learning dia bagus ya, 100 rata-ratanya. Berdasarkan rumus dia wajib diperpanjang 12 bulan. Dia masuk kategori A ya. Kenapa? Karena nilainya rata-rata bagus, Pak. 95, 100, 90, 100 ya. Nah, kemudian tidak ada temuan. Nah, kami berharap rekan-rekan seperti ini, Pak. Ya, jadi nilainya bagus ya, kemudian berat badannya rekan-rekan profesional, kemudian tidak ada temuan, tidak ada pelanggaran. Nah, yang ini rekan-rekan bisa lanjut perpanjangan 12 bulan ya. Jadi itu contohnya. Kemudian kita contohkan Pak kayak mana kalau untuk yang grading C. Grading C ini yang perpanjangannya 3 bulan ya. Apa saja faktor penilaian yang grading C ya. Ini kita contohkan juga. Contoh ya. Contoh Pak Rika. Mbak Rika ya Mbak ya perempuan. Jadi Rika adalah sapam perempuan, dia Sapmop, kemudian penempatannya di KC Bogor,
berat badannya 170,59. Ternyata berat badannya tidak ideal, artinya kurang 11 kilo. Ya, ini berat badannya tidak ideal. Ya, kemudian e-learningnya si Rika ini, ya, e-learning pertama nilainya 75. Kemudian e-learning kedua nilainya 70. E-learning ketiga nilainya 80. Selama bertugas setahun, ya, Rika ini satu kali jadi temuan QA, ya, satu kali dia jadi temuan, ya. Kemudian berdasarkan rumus, Rika untuk kategori berat badan dia tidak memenuhi. Kenapa? Ya karena tidak proporsional, artinya kurang 11 kilo tadi, ya. Kemudian untuk kategori SP dan data temuan QA dia satu kali dapat, ya. Masih ditoleransi kalau satu kali, ya. Maksimal 3 kali, ya, temuan QA itu akan berpengaruh, ya, sama saja itu rekan-rekan, dapat SP, ya, tuh satu kali. Jadi tidak berpengaruh kalau satu kali. Kemudian untuk kategori hasil tes e-learning dia tidak memenuhi karena nilai rata-ratanya 90, tidak mencapai nilai standar, ya. Standar kita kan 90, 95, ya, 90, 95. Rata-ratanya cuma 80. Artinya Rika tahun ke depan hanya diperpanjang 3 bulan, ya. Karena hanya satu kriteria saja yang memenuhi, ya. Duanya berat badan dan e-learning itu tidak memenuhi. Ini contoh, ya. Nah, kami tidak ingin rekan-rekan seperti ini, Pak. Ya, karena kenapa? Kenapa si Rika ini langsung masuk kategori C? Ya, karena yang pertama berat badannya tidak ideal. Kunci dari perpanjangan kontrak kerja ini, Pak, adalah di berat badan. Jadi kerja keras rekan-rekan yang harus diutamakan itu adalah berusaha menjadi ideal, Pak. Ya, artinya bertahap, berprogres. Saya yakin rekan-rekan bisa karena sudah banyak contoh di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali yang belum ideal tapi makin ke sini banyak perubahannya. Harapan kami tetap lanjutkan, begitu juga dengan rekan-rekan yang belum proporsional, Pak. Lanjutkan. Karena masih ada waktu 3 bulan. Ya, kemarin udah kita share datanya. Kalau rekan-rekan mengabaikan, ya pasrah, saya pasrah aja lah, Pak. Ya, saya tidak bisa lagi, Pak, turunkan berat badan. Sudahlah, Pak. Ya udah, artinya siap menghadapi konsekuensi yang dikeluarkan oleh manajemen. Artinya ya 3 bulan, 3 bulan tidak ada penurunan, ya sudah. Artinya dikembalikan, artinya tidak diperpanjang kontrak kerjanya. Itu, ya. Kemudian lanjut, Pak, coba kasih contoh yang grading D. Nah, untuk contoh grading D, ya, contoh nih, contoh Rahman, ya. Rahman adalah satpam laki-laki definitif penempatan di KC Bogor. Penempatan juga ukernya KC Bogor. Pak Rahman berat badannya 170,55, ya. Artinya idealnya 70, kurangnya banyak 15 kilo. Ya, dari 55 mau ke 70, 15 kilo yang harus ditambah Pak Rahman, ya. Selama bertugas Pak Rahman nilai e-learningnya yang pertama tuh 60. Kemudian e-learning kedua 80. E-learning ketiga 85. Artinya semuanya tidak masuk standar, Pak. Ya, tidak sampai grade 90, 95. Ya, rata-ratanya 85. Artinya ini udah tidak lolos. Ya. Kemudian selama bertugas Pak Rahman ini dapat SP 2 kali, SP1, SP2 selama setahun bertugas. Ya. Kemudian berdasarkan rumus, Pak Rahman
Untuk kategori satu berat badannya tidak memenuhi karena kurang 15 kilo. Kemudian kategori 2 SP dan data temuan QE, Pak Rahman ini selama setahun 2 kali SP. Ya, artinya tidak memenuhi juga karena dua kali nih SP-nya. Kemudian kategori ketiga e-learning tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai rata-rata e-learning Pak Rahman hanya 85. Berdasarkan rumus, ya, Pak Rahman mohon maaf tahun depan tidak diperpanjang karena D, ya, kategori D tidak diperpanjang, Pak. Langsung dikembalikan, ya, diputus kontrak kerjanya. Artinya direkrut Satpam yang baru untuk menggantikan Pak Rahman. Ya, jadi intinya rekan-rekan, ya, tolong semua komponen ini, ya, kategori berat badan, ya, temuan SP, ya, kemudian e-learning, ya, silakan rekan-rekan contohlah yang A dan B, ya, ya. Pastikan rekan-rekan selama setahun tuh, ya, jangan Pak, jangan ya, jangan sama sekali dapat SP. Kalau sekali saja rekan dapat SP, nih lihat contoh langsung 6 bulan perpanjangan ke depan. Ya, apalagi rekan-rekan yang 2 kali SP. Ya, itu ya terkait SP ya rekan-rekan agar jadi perhatian. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah masalah berat badan. Contoh, ya, contoh si Rika tadi. Rika dia cuma temuan QS sekali, SP dia tidak pernah dapat ya. Tapi Rika problemnya di berat badan dia tidak memenuhi, kurang 11 kilo. Otomatis ya langsung C gradingnya. Ditambah lagi nilai e-learningnya juga anjlok. 80 udah sampai standar. Standar kita ya 90, 95 rekan-rekan harus setiap ujian dapat bila perlu 100 terus, Pak. Ya, bila perlu 100 terus. Kalau seperti Rika ini ya C, artinya perpanjangan 3 bulan. Jangan sampai contoh seperti Pak Rahman ini ya, udah berat badan tidak ideal, e-learning juga tidak mencapai, SP-nya banyak, langganan pelanggaran disiplin. Ya, akhirnya tidak perpanjang. Ya, jangan salahkan hal ini ya, karena ini ketentuan yang dibuat oleh kantor pusat. Ya, kita sebagai PKSS cabang kita menjalankan instruksi yang diminta oleh kantor pusat. Ya, jadi ini agar jadi perhatian buat rekan-rekan semua, kami mendoakan semoga rekan-rekan bisa selalu masuk di grade A. Ya, grade A ini tadi ya ini berat badan proporsional, kemudian learningnya bagus, tidak pernah temuan, ya SP apalagi tidak pernah, ya itu A Pak. Ya, jadi intinya yang bisa menentukan rekan-rekan terus lanjut kembali lagi keputusannya ada di rekan-rekan Pak. Bukan karena rekan-rekan dewa, saya dekat Pak dengan RO, saya dekat Pak dengan SPO, saya dekat Pak dengan ah, Bapak Amol, Ibu Amol misalnya. Saya dekat Pak dengan Danru, saya dekat Pak dengan CO misalnya. Saya dekat kok Pak dengan Pinca ya. Belum, belum tentu menjamin rekan-rekan bisa grade A. Artinya ini jadi perhatian buat rekan-rekan semua. Ya, semangat ya. Rekan-rekan berusaha lah Pak. Berusaha untuk memaksimalkan ini semua dari berat badan, e-learningnya, dan juga jangan ada temuan dan peringatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup Zoom siang hari ini, rekan-rekan? Cukup paham? Ya, Malam? Sip. Paham, Cip. Ya, cukup, Dim. Cukup. Ya, ya. Jadi pada intinya itulah rekan-rekan yang ingin kami sampaikan. Niat kami baik ya rekan-rekan.
Saya pribadi pun inginnya rekan-rekan semua tuh perpanjang, Pak. Semuanya grade A, semuanya perpanjang. Inginnya saya, Pak. Tapi kalau inginnya rekan-rekan ternyata di lapangan masih banyak temuan, melakukan fraud, ya. Kemudian diminta Amol harus role play, ndak mau role play. Diminta Pak Amol e-learning BRI ndak dikerjakan sehingga memicu komplain, sehingga memicu mendapat SP, ya. Nah, jadi itulah Pak pesan saya. Sekali lagi yang bisa menyelamatkan diri rekan-rekan adalah rekan-rekan masing-masing, Pak ya. Bagus buruknya ada di rekan-rekan, Pak. Ya, itu perlu kami sampaikan biar menjadi perhatian kita bersama. Ya, semoga nanti sampai 1 tahun ke depan, ya, kita terus lanjut ketemu terus, Pak. Perpanjang kontrak kerja rekan-rekan terus lanjut sampai usia maksimal, ya, sampai usia pensiun. Itu doa baik kami buat rekan-rekan, ya. Baik, cukup rekan-rekan. Terima kasih banyak, ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kurang lebih seperti itu yang ingin kami sampaikan. Ya, sekali lagi, yuk semangat. Saya yakin rekan-rekan bisa. Begitu juga dengan yang kemarin datanya belum proporsional. Semangat, Pak. Gas. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang tadi PR-nya buat nurunin berat badan, saya yakin bisa, Pak. Yang kemarin udah diet, udah mati-matian nambah berat badan, udah mati-matian diet, ngurangi porsi makan, lanjutkan, Pak, lanjutkan. Masih ada kesempatan. Jangan menyerah, ya, lanjutkan. Yang sudah ideal, tahankan, Pak. Jangan tergoda, aku sudah ideal. Misal Pak Zulpin dari Belitung. Pak, saya udah ideal, Pak, bulan ini misalnya. Ternyata Pak Zulpin sip malam udah mulai lagi makan mie, misalnya pesen pecel lele, misalnya makan nasi goreng, misal ya contoh ya. Ngopi dan sebagainya, minum-minuman manis ya. Ternyata sebulan ke depan ditimbang Pak Zulpin, wah, naiknya 5-6 kilo. Ya, kemudian kategori idealnya berubah menjadi tidak ideal. Nah, siapa yang dirugikan? Pak Zulpin. Ya, Pak, sampai kapan sih Pak program berat badan ini berlanjut? Seterusnya rekan-rekan. Sampai nanti ada surat yang baru. Tahun ini masih berlaku. Sampai tahun depan, kalau memang ada perubahan dari kantor pusat, pasti kita sampaikan. Sejauh ini tetap masih berlaku. Cukup ya rekan-rekan ya. Cukup dipahami ya. Siap ya. Ya, paham, Jim. Ya, baik itu saja rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf apabila ada salah kata ya yang saya sampaikan. Tujuan saya baik, Pak. Ini untuk kebaikan rekan-rekan. Ya, Pak ya. Untuk kebaikan rekan-rekan semua, Pak. Ya, kami mendoakan Siap, Cip. semoga rekan-rekan tetap semangat dalam bertugas, tetap waspada. Ingat, Pak, ini mau libur, hari Jumat tuh libur panjang. Waspada, tim-tim OJL Kanwil pasti akan banyak keliling, kunjungan. Begitu juga tim-tim patroli kami, PGSS pasti akan banyak kunjungan di lapangan. Pesan kami adalah ya jangan sampai libur panjang itu menjadi momen buat rekan-rekan menjadi temuan, Pak. Tolong jangan. Ya, bantu nasabah, edukasi nasabah. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya mengganggu keamanan ya, mengancam keselamatan nasabah, mengancam keselamatan kita, bikin onar misalnya ada orang buat keributan dan sebagainya, tolong nomor kontak polisi semuanya rekan simpan telepon Pak ya, minta bantuan pihak berwenang seperti contoh kemarin di Pendopo, alhamdulillah Sapam PGS bisa gagalkan pelaku yang melakukan percobaan perampokan dengan menggunakan pisau. Berhasil digagalkan oleh PGS ya. Itu Sapam PGS, Pak. Saya yakin kita sebagai Sapam definitif mobile bila perlu sikat api, Pak ya. Tangkap bila perlu ya. Nah, jadi pesan kami itu kepada rekan-rekan semua, yuk
kita berikan kontribusi yang terbaik, layanan yang terbaik untuk siapa? Untuk nasabah dan BRI. Ya, itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak. Kami akhiri Zoom siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Waalaikumsalam bertugas. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut rekan-rekan, boleh keluar Zoom ya. Terima kasih. Ya, Jim. Siap, Cip.